Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Resti Diah Pramesti dengan nomor NPM 2053017 dan juga rekan saya Maulana Sobirin dengan NPM 2053009 akan memaparkan materi yang berjudul membaca kritis sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah keterampilan membaca yang diampu oleh Bapak Haji Dr. Dalman MPD. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Maulana. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang membaca kritis. Yang pertama adalah pengertian membaca kritis. Membaca merupakan proses memahami pesan yang disampaikan melalui simbol tulisan, menentukan makna pesan, dan menentukan makna pesan bagi situasi secara faktual, menurut William Aron dan Allen. Sementara itu, membaca kritis adalah membaca dengan cara melihat motif dari penulis dan menilainya. Pembaca tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga ikut berpikir bersama penulis mengenai masalah yang ditulisnya, atau yang disebut interaksi antara pembaca dan penulis. Membaca kritis juga merupakan tahapan yang lebih tinggi dari membaca intensif, sebab ide bacaan yang telah dipahami secara baik perlu direspons, bahkan dianalisis. Untuk membaca kritis, seseorang pembaca harus memiliki pengetahuan tentang ilmu yang disajikan dalam bacaan, memiliki sikap bertanya dan menilai yang tidak tergesa-gesa, menerapkan metode analisis logis, cermat, dan juga teliti. Bahan-bahan membaca kritis diantara lain, yang pertama esai, yang kedua biografi dan autobiografi, yang ketiga drama, yang keempat laporan-laporan yang bertentangan atau kesimpulan-kesimpulan yang berbeda dalam lapangan sejarah, ekonomi, hukum, dan politik. Yang kelima, peristiwa-peristiwa yang dijumpai dalam koran, majalah, propaganda, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tujuan membaca kritis. Di antaranya adalah memahami maksud penulis. Dalam membaca kritis diharapkan mampu memahami maksud penulis dan paham akan pokok bahasan yang disampaikan penulis. Menilai penyajian tulisan. Dengan membaca kritis, pembaca mampu menilai apa yang disajikan oleh penulis sehingga dapat melarutkan emosi pembaca untuk membuat penilaian pada suatu bacaan. Meningkatkan minat baca dan kemampuan berpikir kritis. Pembaca akan lebih terlatih lagi untuk berpikir kritis dan meningkatkan minat pembaca untuk mengetahui isi dari bacaan yang dibaca. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai manfaat membaca kritis. Manfaat membaca kritis yang pertama adalah memungkinkan pembaca untuk memperdalam bacaan yang telah dibacanya, serta memiliki implikasi yang kokoh sebagai hasil usaha setelah menganalisis bahan bacaan. Eksplorasi bahan bacaan diperoleh seorang pembaca setelah ia membaca secara kritis, karena pembaca harus bereaksi dengan membaca kritis dan menganalisis bahan bacaan. Yang kedua, memperoleh kapasitas memori yang lebih besar, karena dalam membaca kritis, pembaca telah berusaha memahami bahan bacaan itu sendiri, serta menghubungkan bahan bacaan dengan bacaan lain dan pengalaman yang dimilikinya, atau skemata. Kapasitas memori yang lebih besar ini tercapai karena pembaca kritis memerlukan teknik yang memungkinkan pembaca untuk mengingat dan memahami isi bacaan. Kemudian, pembaca juga bisa lebih yakin mendukung pendapat yang berbeda tentang isi bacaan. Teknik membaca kritis. Teknik membaca kritis adalah dengan SQ3R yang diperkenalkan oleh Francis Robinson. Ditujukan agar pembaca dapat memperoleh pesan dari apa yang dibacanya sebagai bahan penyelesaian tugas.
Nah, membaca kritis ini biasanya digunakan dalam membaca pemahaman. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei atau meninjau, disebut juga dengan kegiatan prabaca. Pada tahap ini, pembaca itu memilah bahan bacaan, apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Salah satu yang dilakukan dalam tahap survei ini bisa dilakukan dengan melihat daftar isi, subbab, atau sinopsis suatu buku. Lalu yang berikutnya adalah question atau menanyakan. Setelah menemukan bahan bacaan yang tepat, pembaca harus merumuskan pertanyaan mengenai bahan bacaan atau informasi yang ia butuhkan. Pertanyaan itu meliputi siapa, bagaimana, apa, dan mengapa. Walaupun sifatnya umum, pertanyaan umum ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan yang lebih khusus. Lalu tahap selanjutnya adalah membaca atau read. Lalu setelah membaca adalah recite atau menyatakan kembali secara lisan. Lalu yang terakhir adalah review atau membaca ulang. Review ini sangat penting dilakukan karena kapasitas memori setiap orang itu berbeda-beda. Semakin lama jarak dari sewaktu ia membaca, maka kapasitas ingatan tentang apa yang telah dibacanya itu tentu akan semakin berkurang. Yang terakhir, karakteristik membaca kritis. Dalam membaca kritis ada dua karakteristik, yaitu berpikir dan bersikap kritis serta meningkatkan minat baca. Apabila seorang pembaca itu pernah mengomentari suatu bacaan, bahkan ingin menulis tanggapan, maka sudah dapat dikatakan bahwa pembaca tersebut sudah menerapkan apa yang disebut dengan membaca kritis. Kemampuan berpikir dan bersikap kritis itu meliputi 5 hal, yaitu menginterpretasi secara kritis, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan secara kritis, menilai secara kritis, serta menerapkan konsep secara kritis. Sedangkan berpikir dan bersikap kritis adalah kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan, kemampuan menginterpretasi makna yang tersirat, serta kemampuan mengaplikasikan konsep dalam bacaan, serta kemampuan menganalisis isi bacaan. Selanjutnya yaitu minat baca. Meningkatkan minat baca itu sangat penting, karena apabila seseorang tidak memiliki minat baca yang baik, maka dia akan kesulitan untuk membaca kritis. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dan rekan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.